Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Tentu baik bukan? Alhamdulillah, kita bertemu lagi ya di semester 2. Kali ini pada minggu ini kita akan membahas tentang tema 5 subtema 1 kelas 2. Pengalamanku di rumah muatan bahasa Indonesia. Ya, sebelum belajar, jangan lupa sholat duha dulu dan mandi ya. Dan mari kita awali pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, selanjutnya dalam bahasa Indonesia kita bertemu dengan Usiput akan membahas tentang menjelaskan ungkapan permintaan maaf dan mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Apa itu ungkapan permintaan maaf? Permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maafmu. Kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Jika berbuat kesalahan, segeralah minta maaf. Gunakan kata maaf saat meminta maaf dan harus tulus, juga bersungguh-sungguh. Kemudian menjelaskan isi puisi. Puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Pembuat puisi menuliskan kata-kata yang indah. Untuk memahami isi sebuah puisi, kamu perlu mengerti kata-kata yang digunakan. Kamu dapat mencari arti kata-kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI atau menanyakan kepada orang tuamu. Berikut perhatikan contoh puisinya. Judulnya adalah Mas Koki karya Syufrida. Nah, Mas Koki ini tersebut adalah puisi bertemakan alam. Yuk kita baca sama-sama ya. Di sebuah kolam di rumah kami tampak ikan yang berwarna-warni. Warnanya cantik sekali, berenang ke sana kemari. Ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Nah, di sini Mas Koki ini adalah nama sebuah ikan, jadi bukan nama orang ya. Nama sebuah ikan, yaitu ikan itu bertemakan alam. Kemudian di sebuah kolam di rumah kami tampak ikan yang berwarna-warni. Di sini adalah isi puisi menceritakan tentang ikan peliharaan. Dan baris yang terakhir, ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Nah, tersebut adalah isi puisi juga berisi ungkapan perasaan bangga seseorang karena mempunyai peliharaan yaitu Mas Koki. Ya, paham ya teman-teman? Selanjutnya adalah menentukan makna kata pada puisi. Setiap kata di dalam puisi memiliki makna atau arti tertentu. Kamu dapat mengetahui makna kata tersebut menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Mintalah bantuan juga. Dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu mengenai arti suatu kata. Di sini juga ada sebuah puisi yaitu judulnya Hujan karya Syufrida. Nah, bisa disimak juga di buku pena ya. Di buku pena ada puisi tersebut. Kalian bisa membacanya dengan seksama. Dan selanjutnya adalah menanggapi pembacaan puisi. Saat temanmu membaca puisi, kamu dapat memberikan tanggapan.
Untuk memberikan tanggapan, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut. Jadi ketika temanmu itu membaca puisi, kamu bisa menanggapinya tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang harus kamu perhatikan untuk menanggapinya. Yaitu apa aja ya? 1. Artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi berarti kejelasan pengucapan. Saat membaca puisi, sebaiknya kata diucapkan dengan jelas dan tidak buru-buru. Diucapkan kata demi kata dengan jelas dan tidak boleh terburu-buru agar bisa memahami artinya. Kemudian yang kedua, intonasi. Intonasi berarti ketepatan nada. Saat temanmu membaca puisi, gunakan suara yang tidak terlalu kencang atau terlalu pelan. Jadi ketika membaca puisi jangan kenceng-kenceng, nanti suaranya menggema kemana-mana. Dan tidak boleh terlalu pelan agar yang mendengarkan bisa mendengar. Kemudian yang ketiga, ekspresi. Ekspresi berarti raut wajah. Saat membaca puisi, sebaiknya yang digunakan harus sesuai dengan isi puisi ya. Raut wajah itu adalah ekspresi mukanya. Ketika kita membacakan tentang alam, tentang sedih, mukanya juga harus sedih. Kalau kita membaca puisinya tentang gembira, juga raut mukanya harus gembira. Kemudian selanjutnya, perhatikan contoh tanggapan pembacaan puisi berikut. Saat membaca puisi berjudul Hujan, seperti yang Ustadi sudah berikan di awal, artikulasi Desi terdengar sangat baik. Ia membaca setiap kata dengan cukup jelas. Suaranya pun lantang sehingga terdengar jelas. Ekspresi Desi saat membaca puisi juga sudah sesuai dengan isi puisi. Nah, berikut adalah tanggapan membaca puisi. Sekarang sudah paham ya? Tugasnya adalah buatlah puisi dengan tema bebas. Temanya terserah kalian. Mau tentang alam, mau tentang cuaca, atau tentang liburan, terserah kalian ya. Buatlah puisi tersebut, ditulis di kertas, kemudian diberi hiasan dan diwarnai ya. Nah, untuk pengumpulannya nanti akan beritahu selanjutnya. Terima kasih untuk tugas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.